Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas implikasi logis dan ekuivalensi logis. Ya, jadi ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita pekan lalu ya, tentang tautologi. Baik, nah sekarang kita lihat ya, apa itu implikasi logis. Nah, jadi implikasi logis itu sebenarnya adalah tautologi, tetapi dia memuat pernyataan implikasi. Ya, makanya namanya implikasi logis ya. Dia nggak lain adalah tautologi. Nah, jadi jika P implikasi Q itu adalah tautologi, maka P implikasi Q itu selalu bernilai benar ya untuk semua nilai P dan Q yang mungkin. Nah, P implikasi logis Q itu digunakan apabila pernyataan P selalu mengimplikasi pernyataan Q tanpa memperhatikan nilai dari variabel-variabel penyusunnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dua contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama, ya buktikan bahwa ini merupakan implikasi logis. Nah, baik kita lihat ya, di sini ada P dan Q. Ya, maka kita buktikan ini dengan tabel kebenarannya, yaitu ya kita punya nilai-nilai P dan Q ya. P-nya adalah B, B, S, S, kemudian Q-nya adalah B, S, B, S ya. Nah, kemudian kita buat P implikasi Q ya, yaitu B, S, B, B. Nah, kemudian kita punya P implikasi Q dan P ya, berarti kita punya B, S, S, S. Nah, kemudian kita punya yang terakhir ya, ini semua ya kita implikasikan dengan P ya, maka kita punya ya B, 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 B. Nah, baik ya, jadi kita lihat di kolom terakhir ini ya, ini nilainya sudah ya, nilainya benar semua ya, berarti ya dapat kita buktikan bahwa dalam kurung jika P maka Q dan P maka P ya, maka ini adalah berupa implikasi logis seperti itu ya. Ya, jadi apapun nilai P dan Q di awal ini ya, bagaimanapun kombinasinya seperti itu, maka pada akhirnya ya nilai ini B semua seperti itu. Nah, itulah dia implikasi logis. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Nah, buktikan bahwa dalam kurung P dan Q maka P. Nah, ini merupakan implikasi logis. Baik, caranya sama ya, kita gunakan tabel kebenaran. Ya, jadi kita lihat yang pertama, P itu B, B, S, S, kemudian Q-nya B, S, B, S ya. Kemudian P dan Q ya, B, S, 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 dan terakhir P dan Q maka P ya, berarti ini benar, 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 dan benar. Nah, kita lihat ya, ini merupakan implikasi logis ya, ini udah benar semua di kolom yang terakhir ini seperti itu. Baik ya, itu dia teman-teman implikasi logis. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, ekuivalensi logis. Nah, apa itu ekuivalensi logis? Ya, dua pernyataan P dan Q itu dikatakan ekuivalen logis atau boleh disebut ekuivalen saja ya, dan ditulis dengan lambang seperti ini ya, atau tanda sama dengan garisnya 3 seperti ini ya. Ini dibaca P ekuivalen dengan Q seperti itu ya, jika P dan Q ya, yang depan dan yang belakang itu selalu bernilai sama. Atau boleh kita nyatakan bahwa ya P B implikasi Q itu adalah sebuah tautologi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Nah, buktikan bahwa ini merupakan ekuivalensi logis. Nah, sama ya, selalu kita gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada P dan Q ya. P-nya tentunya B, B, S, S, Q-nya adalah B, S, B, S. Nah, sekarang ya kita cari nilai P dan Q ya, yaitu B, S, S, S,
Kemudian kita cari P atau P dan Q ya. Berarti kita punya ya ini benar, kemudian yang ini benar, ini salah, ini salah. Nah, kemudian ya yang terakhir ya P atau dalam kurung P dan Q ini ya kita cari ya B implikasi dengan P ya. Berarti kita punya ini B, ini B, ini B, dan ini B. Nah, kita lihat ya, semuanya sudah B ya di kolom terakhir ini. Ya, berarti ini merupakan ekuivalensi logis. Yang kedua ya. Nah, ini cukup panjang ya. Hati-hati ya, kita lihat di sini ada P dan Q. Nilai P adalah B, B, S, S. Nilai Q adalah B, S, B, S. Nah, yang pertama kita cari P dan Q dulu, yaitu B, S, S, S. Kemudian negasinya yaitu S, B, B, B ya. Nah, kemudian kita cari juga negasi P ya, yaitu S, S, B, B ya. Kemudian negasi Q S, B, S, B ya. Nah, kemudian ini kita cari ataunya ya. Berarti kita punya S, B, B, B. Nah, yang terakhir ya, ini ya kita cari B implikasinya. Berarti kita punya ya B, 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 B. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat dia adalah merupakan ekuivalensi logis ya. Atau boleh juga teman-teman lihat ya, ini nilai yang depan ini dan nilai yang belakang ini sama ya nilai kebenarannya ya. Coba lihat S, B, B, B ya. Yang ini juga S, B, B, B. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia ekuivalensi logis. Nah, kemudian kita punya satu teorema ini ya. Jadi pernyataan-pernyataan jika P maka Q dan ya jika tidak Q maka tidak P itu adalah ekuivalen. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini kan kontrapositif ya. Jadi kontrapositif dari sebuah implikasi itu selalu ekuivalen dengan implikasi semula. Jadi nilai kebenarannya itu pasti sama ya. Cara membuktikannya ya tentu dengan tabel kebenaran ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat bahwa ya nilai kebenaran dari jika P maka Q itu sama persis dengan nilai kebenaran dari jika tidak Q maka tidak P ya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya, kita punya satu teorema lagi. Nah, jadi ya pernyataan jika P maka Q dan pernyataan tidak P atau Q itu adalah ekuivalen. Nah, cara membuktikannya tentunya dengan kita lihat di tabel kebenaran. Oke. Seperti ini ya, silakan teman-teman cek. Nah, teman-teman lihat ya di sini ya, di kolom jika P maka Q ya, ini nilainya seperti ini. Nah, identik atau sama persis dengan nilai kebenaran di kolom yang ini ya. Tidak P atau Q ini. Seperti itu ya, maka kita bisa sebut mereka adalah ekuivalen. Nah, atau boleh teman-teman tambah satu kolom lagi ya. Nah, yaitu B implikasi antara ini dan ini ya. Maka kita lihat ya, nilai kebenarannya semuanya adalah benar ya. Jadi boleh kita nyatakan bahwa ini adalah ekuivalensi logis. Seperti itu teman-teman ya. Semoga jelas ya. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.